Selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Mam percaya anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, sukacita yang dari Tuhan turun buat anak-anak semuanya. Anak-anak, mari kita persiapkan diri kita untuk kita bersama-sama mengikuti devotion pagi ini. Kita mau bersama-sama mendengarkan suara Tuhan buat hidup kita. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik.
Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Shalom anak-anak. Apa kabarnya semua yang ada di rumah? Mam Yuli sini saat keadaannya sehat dan Mam Yuli percaya anak-anak di rumah juga dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan ya anak-anak. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Mam Yuli mau ajak anak-anak untuk berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh sekali lagi devotion dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang memberikan kami hikmat pengertian. Walaupun kami masih kecil, tapi kami percaya Engkau Allah yang akan memberikan kami pengertian agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, beberapa waktu yang lalu Mam Yuli pernah bercerita tentang Samuel yang mendengar suara Tuhan. Nah, saat ini juga ada salah satu tokoh di Alkitab yang belajar untuk mendengar suara Tuhan. Nanti anak-anak boleh saksikan ya. Oke. Tertulis di kitab Yunus 1
sampai 3. Nanti boleh dibantu dengan mama di rumah untuk membaca kitab Yunus 1 sampai 3. Nah, hari ini Mam Yuli mau berbicara tentang mendengar suara Tuhan. Coba ikutin sama Mam Yuli. Mendengar suara Tuhan. Bagaimana mendengar suara Tuhan? Wah, tadi anak-anak sudah lihat filmnya, sudah lihat ceritanya. Bagaimana Nabi Yunus ketika Tuhan berfirman, dia tidak mendengarkan. Kira-kira bagus nggak ya seperti itu? Betul, tidak baik ya anak-anak. Itu namanya tidak taat. Tuhan berfirman untuk menyuruh Nabi Yunus untuk pergi ke Niniwe. Ternyata dia malah perginya kemana? 100 buat yang di rumah. Iya, mereka pergi ke Tarsis. Malah pergi ke Tarsis. Tapi yang terjadi malah Tuhan gak suka sama anak-anak orang yang tidak taat. Akibatnya Nabi Yunus masuk ke dalam dimakan ikan yang sangat besar. Setelah 3 hari dalam perut ikan, Nabi Yunus menyadari kesalahannya. Dan kemudian ketika dia sudah menyadari kesalahannya, dia mau mendengar suara Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Kenapa di Niniwe? Ya, Tuhan sangat mengasihi bangsa Niniwe. Tuhan ingin bangsa Niniwe bertobat. Makanya Tuhan berfirman kepada Nabi Yunus untuk memberitakan kabar pertobatan. Ketika semua orang-orang di Niniwe berbalik untuk mencari Tuhan, mereka memperoleh keselamatan dan bangsa Niniwe tidak jadi dihancurkan atau dibinasakan oleh Tuhan. Nah, apa yang mau kita pelajari dari kisah Nabi Yunus pada pagi hari ini? Nah, Tuhan mau anak-anak pakai telinganya untuk dengaran. Coba pegang telinganya. Ada berapa telinganya? Iya betul, anak-anak punya 2 telinga yang Tuhan ciptakan dipakai untuk mendengar. Tuhan bisa berbicara? Bisa. Kenapa tidak bisa? Tuhan bisa berbicara melalui 1, firman Tuhan. Anak-anak kan sering baca firman Tuhan nih. Apalagi anak-anak SD nih yang sudah bisa baca firman Tuhan. Dari firman Tuhan pasti ada beberapa ayat yang masuk di hati anak-anak. Nah, itu adalah suara Tuhan yang boleh anak-anak lakukan. Mam Yuli ingat ada firman Tuhan yang berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu." Nah, itu juga Tuhan berbicara melalui firman-Nya, mengajak anak-anak semua yang ada di rumah untuk mentaati orang tua. Tapi Mam Yuli juga bisa Tuhan berbicara melalui orang tua yang ada di rumah. Orang tua itu juga suara Tuhan anak-anak. Ketika di saat suruh, anak-anak BDR, belajar online di rumah, siapkan semuanya, anak-anak juga mendengarkan. Nah, Tuhan mau anak-anak setelah mendengarkan apa yang Tuhan mau, satu lagi nih, setelah mendengar, melakukannya. Jadi ada 2 ya, mendengar dan melakukan apa yang Tuhan mau. Oke, kita sama-sama belajar ya. Setiap hari kita belajar untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, 1 ayat terakhir yang akan Mam Yuli sampaikan, apa yang terjadi ketika bangsa Niniwe itu bertobat. Nah, kita mau baca di Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, anak-anak, Mam Yuli tahu anak-anak pasti melakukan kesalahan. Anak-anak tahu nih firman Tuhan, taat pada orang tua, tapi masih juga nggak mau taat. Tapi Tuhan menanti anak-anak. Tuhan mau menanti anak-anak untuk kembali taat, untuk kembali mendengarkan apa yang orang tua sampaikan kepada anak-anak. Karena Tuhan kita sangat mengasihi kita semua. Mam Yuli percaya hari ini anak-anak yang tadinya masih yang masih nakal, yang masih nggak taat, yang masih nggak dengar-dengaran, hari ini yuk kita sama-sama, aku mau kembali melakukan apa yang Tuhan minta, yaitu taat kepada orang. Oke, yuk kita sama-sama mau berdoa lagi. Taruh tangannya di dada, kita mau berdoa. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur kalau firman-Mu mengingatkan kembali kami untuk menjadi anak-anak yang mendengar suara Tuhan. Dan kami sudah tahu suara-Mu itu
melalui firman Tuhan yang boleh kami baca setiap harinya Tuhan. Ajar kami walaupun kami masih kecil, untuk kami boleh mendengar dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kemurahan-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan untuk kami boleh menjadi anak-anak yang mendengarkan suara-Mu dan melakukan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.